Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Ibu Lili Anissa Rahmawati. Di sini di kelas 12 Bu Lili mengajar akuntansi perbankan syariah. Langsung saja materi yang pertama yang akan kita pelajari yaitu jual beli mata uang atau al-sarf. Di sini kita akan mempelajari 5 kategori. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada dasar hukum, ketiga jenis-jenis, keempat rukun dan syarat, kelima hukum. Yang pertama kita mempelajari definisi sarf. Secara etimologi, sarf diartikan sebagai penambahan, bertuk, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Secara istilah, sarf adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi ini dapat dilakukan dengan mata uang sejenis maupun tidak sejenis. Definisi sarf lainnya ada menurut Ahmad Ahsan, al-sarf adalah sebuah nama untuk penjualan nilai harga al-mutlaqah atau semua jenis nilai-nilai harga satu dengan yang lainnya, atau disebut dengan penukaran uang baik dengan jenis yang sama maupun saling berbeda. Ulama fikih mendefinisikan bahwasanya sarf adalah sebagai penjual belikan memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis. Kemudian ada skema sarf. Di sini ada antara penjual dengan pembeli. Di sini terlihat ya, ada angka 1, 2 dan 3. Biasanya angka 1 itu sarf karena penjual dan pembeli itu menyepakati adanya akad sarf. Kemudian yang kedua itu, pembeli menyerahkan valuta kepada penjual. Dan yang ketiga itu, penjual menyerahkan valuta lain kepada pembeli. Kemudian ada dasar hukum. Dasar hukum jual beli mata uang al-sarf itu ada menurut hadis. Nanti juga ada menurut Bank Indonesia, ada juga menurut fatwa DSN. Dari hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takarannya, timbangan, dan tangan ke tangan atau dalam bentuk tunai. Kelebihannya adalah riba. Gandum dengan gandum harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan dalam bentuk tunai. Kelebihannya adalah riba. Tepung dengan tepung harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan dalam bentuk tunai. Kelebihan adalah riba. Kurma dengan kurma harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan. Kelebihannya adalah riba. Garam dan garam harus sama takaran, timbangannya, dan tangan ke tangan. Kelebihannya adalah riba. Kemudian ada juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syar'i dengan syar'i, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat harus sama dengan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jualah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. Di sini ada dasar hukum menurut peraturan BI nomor 10/37/PBI Peraturan Bank Indonesia /2008 tentang transaksi valuta asing terhadap rupiah. Kemudian ada juga fatwa DSN Dewan Syariah Nasional MUI Majelis Ulama Indonesia nomor 28/DSN/MUI/3 Romawi /2002 tentang jual beli mata uang atau al-sarf. Yang ketiga kita mempelajari jenis-jenis transaksi.
jual beli mata uang atau al-sarf. Jenis-jenis transaksi itu ada 4. Yang pertama transaksi spot, 2 transaksi forward, 3 transaksi swap, 4 transaksi option. Transaksi spot itu transaksi pembelian dan penjualan falas valuta asing serta penyerahan pada saat itu juga. Kemudian transaksi forward itu transaksi pembelian dan penjualan falas valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberikan untuk waktu yang akan datang. Transaksi swap, suatu kontrak pembelian atau penjualan falas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian atau penjualan falas yang sama dengan harga forward. Yang keempat ada transaksi option, kontrak untuk memperboleh hak untuk membeli call option atau hak untuk menjual put option yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit falas pada harga dan jangka waktu atau tanggal tertentu. Yang keempat, kita mempelajari rukun dan syarat untuk tukar-menukar uang. Yang pertama, ada beberapa rukun dan syarat yang harus ada dalam jual beli mata uang valuta asing. Adapun syarat-syarat itu telah disebutkan oleh para ulama dalam pertukaran emas dan perak, yang mana berlaku juga dalam pertukaran mata uang yang ada pada zaman setelahnya, yaitu pada masa sekarang. Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata, maka hukumnya haram. Syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang beda jenis atau sama jenis. Nah, rukun dan syarat tukar menukar uang itu ada akid penjual dan pembeli, maqud alaih, objek akad, sikhat, lafal ijab qabul. Adanya akid penjual dan pembeli yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad. Ada syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad. Selanjutnya ada maqud alaih, suci atau mungkin tidak disucikan, memberi manfaat menurut syarat, tidak dibatasi waktunya, milik sendiri, diketahui atau dilihat. Kemudian ada sikhat, lafal ijab qabul, itu terdiri dari qaulun perkataan dan fi'lun perbuatan. Qaulun dapat dilakukan dengan lafal syarih, kata-kata yang jelas, dan lafal kinayah, kata kiasan sindiran. Selanjutnya yang kelima itu ada hukum yang berhubungan dengan tukar menukar uang. Aktivitas al-sarf itu hukumnya mubah atau boleh. Tukar menukar uang disyaratkan tunai. Nah, menurut para ahli, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, transaksi tetap sah baik dilakukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan ataupun lambat. Imam Malik tidak sah apabila transaksi terlambat. Imam Syafi'i apabila sebagian mata uang yang telah diterima sedangkan yang lain tertunda, transaksi batal seluruhnya. Imam Abu Hanafi hanya bagian yang tertunda saja yang batal. Nah, menurut Dewan Syariah Nasional memutuskan melalui fatwanya tentang tukar menukar uang yang diperbolehkan dengan syarat yang pertama, tidak untuk spekulasi atau untung-untungan, kemudian tidak ada ketentuan transaksi atau untuk berjaga-jaga, simpanan dalam bentuk simpanan. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dengan secara tunai atau al-taqabat. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar kurs yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai. Kemudian ada prinsip dalam al-sarf itu ada 5. Yang pertama, tidak ada unsur riba. Kemudian sama nilainya, sama ukurannya, menurut ukuran syarak. Al-taqabul, sama-sama tunai, saling merelakan atau ataradi. Nah, itu tadi
materi kita yang pertama mengenai jual beli mata uang atau valuta asing (Alsaf). Terima kasih. Apabila ada yang ditanyakan dan kalian belum jelas, silahkan ditanyakan agar kalian mendapatkan ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.